Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nasta'inu ala umur dunya waddin wa ala sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat para dewan penguji, yang terhormat para pemirsa dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mamdul Taufik. Saya sebagai guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Negeri 3 Cianjur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG di LPTK UIN Sunan Gunung Jati dengan NIM 525 2110155. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan sebuah video pembelajaran sebagai salah satu tugas utama dalam kegiatan PPG ini, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bagaimana anak-anak, apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Siap. Absen dulu ya. Mulai 11.4. Ahmad Mujaki BU. Baru ulum Arif Hidayatullah. Sudah sehat Rib? Kemarin katanya tumbang Rib. Asbia Sri Rahayu, Air Santi, Andika Salman. Baik, kita evaluasi sedikit materi terakhir minggu kemarin apa? Dunia Bani Umayyah. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya tentang peradaban Bani Abbasiyah. Secara singkat saya gambarkan bahwa Bani Abbasiyah itu masih masuk dalam periode klasik. Jadi sejarah peradaban atau sejarah kebudayaan Islam itu terdiri dari beberapa periode. Periode awal itu adalah masa Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Ada periode klasik, itu adalah peradaban Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Nah, sekarang kita masuk ke peradaban yang kedua, yaitu klasik. Kemarin juga sebetulnya masih klasik, tapi sekarang itu ada istilahnya the golden age of Islam. Jadi puncak kejayaan Islam itu adalah ketika berdirinya Bani Abbasiyah. Nah, jadi kalau diibaratkan memakai sebuah diagram itu, ini periode awal. Nah puncaknya itu ada ketika zaman Abbasiyah. Oke, sekarang saya minta, karena kemarin sudah ada kelompok SKI, jadi kita gabung dulu kelompok masing-masing. Paham ya? Nah, silakan. Baik, sekarang kalian sudah ada di kelompok masing-masing. Ada sedikit tayangan video. Jadi saya minta, sekarang saya akan memperlihatkan sedikit tayangan tentang fase the golden age of Islam, yaitu masa puncaknya peradaban Islam yang kebetulan itu berada di masa bukan khalifah, tapi di peradaban Bani Abbasiyah. Nah, ini ada sedikit tayangan. Sekarang kalian tonton dulu, pahami tentang videonya. Nanti ada tugas observasi untuk mendalami materi. Nah, ini videonya dilihat dulu. Jelas ya?
kemungkinan kota Makkah ya sebelah sini lah ya. Ini Hijaz. Nah jadi maknanya hijau ini adalah proses penyebaran Islam itu sendiri. Jadi dimulai dari Madinah. Nah, kita lanjut. Itu sampai hampir ke seluruh penjuru dunia. Oke, sudah lihat videonya. Jadi tadi itu menjelaskan tentang tanda-tanda atau bukti-bukti bahwa Islam itu adalah peradaban yang menemukan atau penemu. Jadi kalau ada yang mengatakan peradaban modern itu dimulai dari barat, itu sebetulnya adalah salah besar. Tapi kalau kita akhirnya meyakini bahwa peradaban modern itu dari barat, ya tidak salah juga. Kenapa? Karena kita itu seolah-olah ada sejarah yang dikabulkan, sehingga kita itu hanya menyadari bahwa perkembangan peradaban itu hanya dari barat, padahal penemunya itu semua Islam. Itu mesin kan, atau robotik, kemudian optik, ilmu matematik, apalagi arsitek, bahkan penemu pesawat terbang itu dimulai dari Arab. Matematik, tokohnya tadi ada Al-Khawarizmi, engineering ada Ibnu Al-Jazari, optik ada siapa? Ibnu Al-Haytham. Bahkan optik itu pada akhirnya adalah menciptakan ilmu tentang pembuatan kamera. Jadi kameranya itu cikal bakalnya itu dilihat dari kornea mata dan sebagainya. Jadi polanya sama dengan mata. Ada minus kan, kemudian ada jauh atau dekat, itu semuanya melihat dari mata. Dan itu cikal bakalnya dimulai dari Islam. Penemunya adalah Ibnu Al-Haytham. Kemudian arsitek yang paling terkenal itu Sinan. Sinan itu arsitek dari Turki sebetulnya. Tapi jangan salah, Abbasiyah pun tidak lepas dari keunggulan arsitektur. Kenapa? Karena kota Baghdad dibuat berbentuk lingkaran. Nah, ini gambarannya dulu. Ini benteng, ini pusat-pusat kotanya, ada istana. Ini kota di luar juga jadi kota. Di sini adalah Sungai Tigris. Nah, itu menunjukkan bahwa membuat gedung itu, membuat benteng dan lupa seperti ini tidak lepas daripada sebuah kemajuan arsitek. Nah, sekarang kalian sudah nonton video, lanjut dengan pendalaman materi. Jadi saya minta, ini kan sudah ada kelompok masing-masing nih. Saya beri waktu beberapa menit, mungkin 30 menit cukup untuk kalian melakukan observasi. Artinya pendalaman materi, sumbernya boleh dari handphone, kalian browsing, boleh ke perpustakaan, atau juga mungkin boleh share dengan kelompok lain. Silahkan. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, berarti langsung saja ke observasi ya. Paham semua? Berarti kita sekarang mulai observasi. Silakan. Yang mau ngambil buku di perpustakaan boleh, atau yang lain sebagainya. Sisanya boleh browsing di sini. Kita kan sudah ada AI, tinggal ngomong aja di AI, di handphone bisa. Silakan. Langsung lanjut laksanakan. Di perpustakaan. Boleh, silakan. Mau ke perpustakaan, ngambil buku atau apa, cari sumber, boleh. Fase pemerintahan Bani Abbasiyah yang berlangsung selama 550 tahun dipemerintah oleh 14 khalifah menjadi 5 fase pemerintahan. Yang pertama, fase pembentukan tahun 750 Masehi sampai 878 Masehi, dan yang kedua fase kedua tahun 230 Hijriah sampai 300. Fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan dimulai dari berdirinya Bani Umayyah. Oke, sekarang kan sudah. Nah, sekarang saya kasih beberapa pertanyaan. Saya kan sudah pendalaman materi. Baik, berarti masa klasik itu meliputi peradaban Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pertanyaan, apa yang melatar belakangi Bani Abbasiyah berdiri bahkan sampai menjadi sebuah peradaban yang begitu kokoh berada di puncak kejayaan Islam? Silakan. Baik. Faktor dendam dan ketidakpuasan masyarakat terhadap Bani Umayyah. Yang latar belakang itu faktor dendam
faktor dendam dan ketidakpuasan masyarakat. Dendam siapa kepada siapa? Kelompok Abdul Baik kepada Bani Umayyah. Bus. Plus. Betul, latar belakangnya ada faktor dendam. Karena kenapa? Akhirnya itu menjadi sebuah perang dingin yang begitu lama. Lanjut, ada yang lain tadi katanya ketidakpuasan siapa, ada yang bisa jawab? Kan tadi faktor dendam, yang kedua ketidakpuasan siapa kepada siapa? Kenapa? Siapa yang tidak puas? Siapa? Silakan. Mungkin karena Bani Umayyah menganggap masyarakat luas Arab sebagai kelompok kelas 2 kembali. Kelompok Mawali. Bagus, tangan. Nah, jadi betul. Salah satu yang melatar belakangi lahirnya Bani Abbasiyah itu adalah faktor dendam. Kenapa dendam? Dulu itu kan kejadiannya gini, singkatnya gini lah. Ali bin Abi Thalib terbunuh, Husain bin Ali bin Abi Thalib terbunuh, kemudian Ahlul Bait keluarga Nabi juga terdiskriminasi, ditambah dengan adanya pemulasan masyarakat. Jadi Bani Umayyah selama menjadi pemimpin dunia waktu itu, mereka itu seolah-olah seperti mengkelas duakan kaum di luar Arab. Jadi ada istilahnya mawali. Jadi orang Arab itu masyarakat unggulan, sedangkan masyarakat luar Arab itu masyarakat yang biasa-biasa saja. Dan itu menimbulkan sebuah kekecewaan dari masyarakat yang banyak. Tepat. Nah, kemudian akhirnya terjadilah pemberontakan di bawah tanah yang digagas oleh Abu Abbas As-Saffah. Kemudian Abbasiyah berdiri, berperang dimulai dari Khorasan, kemudian langsung menyerbu ke daerah Damaskus, dan akhirnya Bani Umayyah bisa kalah. Tapi terjadi dulu perang Al-Jab namanya. Itu di daerah Irak, di Sungai Jam. Nah, mulai saat itu pada tahun 750 Masehi kurang lebih akhirnya Bani Umayyah runtuh, semua keturunan peradabannya dibunuh kecuali satu yang tersisa, namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Kemudian pergi ke Andalusia dan akhirnya di sana mendirikan peradaban Bani Umayyah II. Nah, kemudian di Baghdad akhirnya dijadikan sebagai ibu kota peradaban Abbasiyah. Asalnya Damaskus, pindah ke Kufah, pindah ke Baghdad. Dan akhirnya di Baghdad cahaya pengetahuan itu tersebar sampai ke seluruh dunia. Semuanya paham kan? Mungkin cukuplah untuk sekarang. Untuk sekarang nanti saya kasih tugas untuk membuat sebuah intinya mah refleksi lah. Saya minta kalian itu memberikan pernyataan masing-masing, tapi bukan kelompok. Kira-kira mengerti atau tidak belajar dengan metode seperti ini? Kemudian kalian boleh dituliskan di situ kesan-pesannya untuk saya bagaimana. Atasnya saja. Kalau tidak ada pertanyaan, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.